Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terimalah salam hangat dan salam prestasi dari kami, unit kegiatan mahasiswa, pendidikan dan penalaran. Berpikir secara logis. Saya, Agus Yalfandi, selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa, Pendidikan dan Penalaran periode 2024-2025. Dengan bangga mengucapkan selamat datang bagi punggawa-punggawa muda mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang tahun 2024. Bagi kalian yang ingin meningkatkan minat bakat di bidang pendidikan dan penalaran serta dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi, mari bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis, Bak Dawika. Menurutmu gimana kan? Kalau kita kuliah aja kayak gini, bosan gak sih? Jujur sih, iya bosen. Pengen banget aku ikut lomba-lomba atau join organisasi gitu. Nih, aku ada info lomba karya tulis ilmiah, mau ikut nggak? Menarik banget. Tapi kan aku nggak punya basic skillnya. Mau jadi inovasi ketulisan juga nggak mudah kan? Iya. Lihat deh. Bagus banget. Kalau misal kita tandanya ke sana, boleh gak sih? Boleh. Ayo, bentar ya. Ya. Itu ada kakaknya, kita langsung tanya aja yuk. Ayo. Permisi kak, kami mahasiswa baru Polineman nih. Kami penasaran, kakak fungsionaris dari UKM Pendidikan dan Penalaran ya? Tadi kan kami lihat di postingan Instagram tentang event kepenulisan yang diadakan UKM Pendidikan dan Penalaran. Kalau boleh tahu, gimana sih cara kita buat gabung dan belajar tentang kepenulisan? Saya jelasin ya, di UKM Pendidikan dan Penalaran kita belajar berbagai banyak hal, berkomunikasi, membuat suatu karya tulis, pengembangan teknologi, dan menjadi pengurus event. Nah, itu semua tadi adalah beberapa hal yang kita dapatin selama bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. Oh gitu ya kak? Selain itu, kita juga jadi punya banyak tempat yang satu visi untuk upgrade diri kita bersama-sama, seperti mengikuti lomba karya tulis, menjadi pengurus event, dan masih banyak lagi. Kita nggak cuma belajar hard skill tentang kepenulisan saja kan kak? Tentu saja enggak. Di UKM Pendidikan dan Penalaran, kita juga akan belajar tentang public speaking yang baik, dan juga bagaimana sih cara berpikir secara kritis dan logis. Kalau teman-teman masih penasaran dengan UKM Pendidikan dan Penalaran, Yuk simak penjelasan berikut. UKMPP adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. UKMPP sendiri merupakan suatu wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan potensi nalar mahasiswa. UKMPP berdiri pada tanggal 21 Mei tahun 2000 oleh Basto Nasik. UKMPP memiliki visi mewujudkan sivitas akademika yang mampu menjadi tulang punggung bangsa. Untuk merealisasikannya, UKMPP memiliki misi, yaitu membangun mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk berpikir secara nalar dan logis. Nah, di situ ada kata logis. Hal itu menunjukkan moto UKM Pendidikan dan Penalaran loh, berpikir logis. Kami juga memiliki jargon loh. Mau dengar? PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis, Badawika. nah di situ ada kata Badawika. Kalian penasaran gak sih apa arti dari Badawika? Badawika sendiri merupakan filosofi dari UKMPP loh, yang terdiri dari kata Bakya, yang berarti bahwa setiap anggota UKMPP harus senantiasa berbakti kepada negara, alma mater, organisasi, agama, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua yaitu Dharma, yang bermakna setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Yang ketiga yaitu Widakya, yang bermakna bahwa setiap anggota harus senantiasa belajar
dan menggali ilmu pengetahuan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang terakhir yaitu karya, yang bermakna bahwa setiap anggota harus senantiasa berusaha dan bekerja untuk menggali ilmu pengetahuan serta menerapkan ilmu pengetahuannya demi kepentingan bangsa, individu, dan masyarakat. Di dalam sebuah organisasi pastinya mempunyai logo sebagai bentuk dari identitas organisasi tersebut. Tentunya UKMPP juga punya logo loh. Nah, berikut ini logo dari UKMPP. Yang pertama, lencana luar, yang mengartikan organisasi yang bersifat otonomi fungsional dan profesional. Yang kedua, lencana tengah, yang mengartikan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, lencana dalam, yang berarti asas moralitas dan keilmuan. Yang keempat, lentera api, yang melambangkan hasil pendidikan, penalaran, dan semangat kreativitas anggota. Yang kelima, bintang cahaya, yang mengartikan kegigihan upaya pengembangan dan penyebarluasan pendidikan dan penalaran dari anggota bagi segala lapisan masyarakat. Yang keenam, buku 2 lembar, yang mengartikan ilmu pengetahuan sebagai dasar pendidikan dan penalaran anggota. Dan yang terakhir, pita, sebagai tempat nama organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran. Di dalam struktur organisasi UKMPP terdapat badan pengurus harian yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1. Dan dilanjutkan ke steering komite yang terdiri dari ketua bidang, ketua subbidang, staf ahli kepenulisan, serta divisi riset dan publikasi. Kemudian, di dalam struktur tersebut terdapat anggota tiap bidangnya atau biasa disebut dengan organizing committee. Tak lupa juga, di struktur organisasi ini terdapat Dewan Penasehat yang posisinya sejajar dengan Ketua Umum. Dewan Penasehat bertindak sebagai penasehat UKM Pendidikan dan Penalaran. Serta di bawahnya terdapat IKAPENA, Ikatan Alumni UKM Pendidikan dan Penalaran. Berikut merupakan video kepengurusan UKM Pendidikan dan Penalaran.
UKMPP memiliki 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang operasional intern. Bidang ini lebih sering mengurus lingkungan internal UKMPP. Di bidang ini, kalian akan lebih bisa memahami dan mengerti perasaan satu sama lain. Bidang operasional intern memiliki 5 program kerja, yaitu yang pertama, HUT UKM Pendidikan dan Penalaran. HUT adalah sebuah acara yang dimana bertujuan untuk merayakan atas hari lahir dan dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan dari UKMPP. Yang artinya setiap tahun kita pasti akan mengadakan perayaan ulang tahun dan itu sangatlah seru. Hal ini membuka sebuah kesempatan untuk mempererat kekeluargaan antar anggota UKM Pendidikan dan Penalaran. Kedua, program kerja orientasi dan kaderisasi yang bertujuan untuk merekrut anggota dan membentuk kepengurusan baru. Dalam program kerja ini meliputi interview, diklat ruangan, dan diklat lapangan. Ketiga, program kerja kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan fungsionaris terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, program kerja bersih sekret dan inventaris dengan tujuan mengasah kemampuan kreativitas dari fungsionaris melalui pembuatan mading dan penataan ulang sekret guna menciptakan suasana baru yang lebih nyaman. Dan yang terakhir adalah program kerja hubungan alumni dan kearsipan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dengan alumni UKMPP. Selanjutnya, yang kedua ada bidang diskusi dan penalaran. Bidang ini yang mengasah pola pikir, daya nalar, dan mengembangkan potensi mahasiswa. Hal ini dibuktikan oleh program kerja yaitu karya ilmiah mahasiswa. Di dalam acara ini, fungsionaris diberikan tips and trik untuk bisa menulis karya ilmiah mahasiswa yang akan disampaikan oleh pemateri yang tentunya handal dan profesional. Output dari karya ilmiah berupa program kreativitas mahasiswa atau biasa dikenal sebagai PKL. Banyak dari fungsionaris yang lolos dari pendanaan atau bahkan masuk ke dalam pekan ilmiah mahasiswa nasional yang diadakan oleh Dikti loh. Bidang ini juga menyediakan 2 program kerja lainnya, yaitu forum diskusi ilmiah dengan output berupa esai, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan bersama. Dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar yang merupakan acara besar tahunan Polinema bagi seluruh mahasiswa baru untuk membentuk pola pikir yang unggul. Yang ketiga adalah bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Sesuai dengan namanya, bidang ini mengajarkan kepada fungsionaris untuk melakukan penelitian terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar melalui program kerja penelitian ilmiah. Dengan output berupa buletin sorot yang dipublikasikan pada mahasiswa Polinema, dan untuk mengembangkan teknologi ini mengacu kepada dengan diadakannya seminar serta pameran teknologi terbaru untuk seluruh mahasiswa tingkat nasional yang biasa disebut dengan program kerja Teknofair and Seminar. Yang keempat, bidang hubungan masyarakat. Di dalam bidang ini merupakan yang paling sering bertatap muka dengan kampus lain, bisa luar kota sampai dengan luar provinsi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya program kerja kelembagaan, yang salah satu agendanya adalah melakukan pertemuan dengan ILP2MI, Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, yang menyatukan mahasiswa penalaran dan penelitian dari Sabang sampai Merauke. Di bidang ini juga kalian akan diberikan keistimewaan khusus untuk mengelola sosial media dari UKMPP loh, seperti Instagram, Twitter, YouTube, bahkan website yang berisi dokumentasi acara, tips kepenulisan, informasi lengkap tentang UKMPP, podcast YouTube yang sangat menarik untuk didengarkan, dan masih banyak lagi.
Tak lupa juga ada program kerja eksternal lainnya yaitu Payout SNBT yang tentunya selalu ditunggu-tunggu oleh pejuang politeknik seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang tentunya sangat menarik dan akan menambah pengalaman tentang edukasi mahasiswa dan menampung inovasi fungsionaris. Selain itu, UKMPP memiliki banyak pencapaian sebagai berikut. Jadi gimana? Udah tertarik untuk gabung di UKM Pendidikan dan Penalaran? Kalau belum, kami akan spill benefit apa yang akan kalian dapatkan jika bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. Salah satu benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika gabung di UKMPP adalah mendapat banyak relasi dari berbagai macam jurusan. Benefit yang kedua, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dasar tentang kepenulisan. Benefit yang ketiga, tentunya teman-teman nggak perlu bingung mikirin bagaimana cara mengumpulkan poin SKKM, karena di UKMPP teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang berpoin SKKM. Benefit yang terakhir, teman-teman akan dibantu dalam proses perkuliahan. Misalnya seperti menulis makalah atau mengerjakan laporan praktikum. Yuk belajar, jangan ragu untuk gabung di UKMPP. Dan jangan lupa untuk mengisi form yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk memilih bidang mana yang kalian sukai. See you teman-teman.